Berikutnya kita akan membahas mengenai bagaimana mengelola teknologi pada organisasi, yaitu pada bagian teknologi consideration. Nah, ini ada level-level yang bisa kita lihat untuk pengelolaan teknologi, di mana itu dari level 5 sampai dengan level 4 sampai dengan level 5 itu disebut dengan business centric, dan dari level 1 sampai dengan level 3 itu disebut dengan teknologi centric. Nah, untuk level 1 itu fokus pada teknologi driven, seperti itu dikendalikan oleh teknologi, manajemen teknologi dilakukan oleh ahli, dan hanya memahami bagaimana cara pengelolaan peralatan. Dan peningkatan bertujuan memudahkan manajemen, bukan untuk peningkatan layanan. Dan membatasi interaksi teknologi, lalu ada manajemen peralatan bertujuan mengelola single teknologi, dan membuat insiden manajemen. Nah, untuk level 2, teknologi itu digunakan sebagai kontrol. Nah, semisal ini adalah untuk mencapai kontrol dan meningkatkan stabilitas infrastruktur sampai dengan kontrol sesuai dengan mission critical. Nah, pada level 3, teknologi digunakan sebagai integration, di mana salah satunya itu adalah untuk mengidentifikasi critical service dan teknologi sampai ke disaster recovery planning. Nah, level 5 itu disebut dengan service provision, yaitu kita bisa mengukur service, ada service requirement dan teknologi, ada service design sesuai dengan requirement performansi, ada konsolidasi sistem yang mendukung multi-service, ada seluruh teknologi dipetakan untuk service serta manajemen pengembangan dan operasional. Nah, pada level 5 atau level terakhir, ini teknologi digunakan sebagai strategic contribution, yaitu IT yang mendukung bisnis. Nah, pengukuran service-nya itu untuk meningkatkan nilai, dan teknologi itu merupakan bagian dari bisnis. Adanya terdapat service portfolio dan dilihat sebagai utilitas bisnis. Nah, bagaimanakah kita menentukan teknologi yang akan mendukung layanan operasional IT? Nah, di sini kita bisa lihat untuk menentukan teknologi yang akan digunakan, kita harus memiliki tahapan-tahapan berikut ini. Ada 6 tahapan, yang ada 7 tahapan yang akan dilakukan, dimulai dari access management, lalu ada service desk, ada requirement umum, ada event management, ada incident management, di mana untuk incident management ini juga terbagi mengenai integrated ITSM technologies dengan workflow and automated escalation, lalu ada request fulfillment, dan yang terakhir itu adalah problem management, di mana ini ada tahapan-tahapan yang digunakan. Misalkan untuk service desk, itu ada telepon, ada known error database, ada hasil diagnosa, ada self-help, ada tool ITSM, serta remote control. Nah, berikutnya itu adalah mengenai implementasi service operation. Nah, ini bagian dari service operation implementation. Nah, untuk implementasi service operation itu ada 5 bagian. Yang pertama adalah mengelola perubahan pada service operation. Ini ada 3 langkah atau ada 3 bagian juga, 3 tahapan, yaitu salah satunya identifikasi pemicu perubahan, lalu melakukan asesmen terhadap perubahan dengan mengukur kesuksesan perubahan. Bagian kedua adalah menggunakan project management untuk mengelola aktivitas. Bagian ketiga itu melakukan asesmen terhadap risiko dan dampak yang ditimbulkan. Nah, ini ada 6 bagiannya, yaitu dampak terjadinya kegagalan, dampak adanya proyek baru, risiko yang berasal dari lingkungan, risiko dari supplier dan pihak ketiga, risiko keamanan, dan risiko dari pelanggan atau service baru. Nah, bagian keempatnya yaitu melibatkan staf operasional pada service design dan service transition untuk implementasi yang sesuai. Dan yang paling akhir adalah melakukan perencanaan dan implementasi service manajemen teknologi, di mana ini ada 5 tahapan, dimulai dari memastikan lisensi yang digunakan, melakukan perencanaan, membuat capacity planning, menentukan waktu pengembangan, dan mengambil keputusan. Nah, berikutnya itu kita akan membahas pada bagian challenge, CSF, dan risk, yaitu terkait dengan tantangan, critical success factor, dan risiko pada service operation. Nah, pada service operation ini dibagi 3 untuk tantangannya sendiri.
biasanya itu terkendala terhadap kekurangan waktu dan staf proyek. Lalu ada masalah pendanaan, ada konsistensi antara service design dan service transition dengan service operation, lalu ada masalah pengukuran, ada penggunaan virtual team, lalu mengenai keseimbangan hubungan internal dan eksternal. Nah, terkait untuk masalah yang ditemukan pada Critical Success Factor atau CSF, yaitu adanya dukungan manajemen, dukungan unit bisnis, pemimpin yang antusias berkomitmen, adanya staf yang mempunyai keahlian, kesadaran staf dalam bertindak, penggunaan tool yang sesuai, kualitas sistem dan komponen, dan yang terakhir adalah pengukuran dan laporan yang jelas dan sesuai. Sedangkan untuk bagian risk itu biasanya terkait dengan kehilangan service, kekurangan dana dan sumber daya, kehilangan pemacu semangat, kehilangan personel kunci, perlawanan terhadap perubahan, kekurangan manajemen pendukung, masalah rancangan, kecurigaan staf terhadap IT dan bisnis, serta kepercayaan konsumen. Nah, sebagai penutup dari sesi ini adalah service operation itu adalah bagian paling krusial dalam siklus ITIL. Dan keberhasilan service operation adalah tercapainya fungsionalitas IT untuk mendukung bisnis serta kinerjanya sesuai dengan SLA yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, service operation itu adalah salah satu hal yang harus dilakukan dalam mengukur kinerja suatu IT.